Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Radifa selaku moderator dari divisi event yang akan membantu jalannya pelatihan kita pada hari ini yang bertemakan tentang SEO untuk website UMCR, trafik dan jualan, yang akan dibawakan oleh Kak Tasya Aulia Putri. Admin, tolong di next slide. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Kak Tasya untuk membawakan materinya. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, halo semuanya. Pertama-tama apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik. Halo semuanya, selamat datang di pelatihan hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yaitu SEO untuk website UMKM, cara meningkatkan trafik dan penjualan. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Tasya Aulia Putri, dan di sesi ini saya akan sharing-sharing cara efektif untuk meningkatkan visibilitas website bisnis kalian di mesin pencari seperti Google. Oke, apa itu SEO? SEO singkatan dari Search Engine Optimization. Sederhananya, SEO adalah teknik pengoptimalan website supaya lebih mudah ditemukan di Google tanpa harus bayar iklan. Slide-nya, admin. Baik. Admin, slide kedua. Oke, lanjut. Kenapa SEO ini penting buat UMKM? Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan visibilitas bisnis. Jadi, orang bisa lebih mudah menemukan produk atau jasa kalian. Yang kedua yaitu mendapatkan pelanggan potensial secara organik, yang berarti tanpa harus terus-menerus pasang iklan berbayar. Yang ketiga yaitu membangun kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. Website yang muncul di halaman pertama Google biasanya lebih dipercaya pelanggan dan juga sering diakses oleh pelanggan. Bayangkan, kalau ada calon pelanggan yang mencari produk seperti yang kalian jual, tapi website kalian nggak muncul di hasil pencarian. Sayang banget kan? Nah, makanya SEO ini penting banget. Next. Nah, kemudian masuk ke jenis SEO. Supaya strategi SEO kalian efektif, ada 3 jenis SEO utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu SEO on page atau optimasi di dalam website. Gunakan kata kunci yang relevan di judul, paragraf, atau heading. Pastikan struktur konten rapi dan optimalkan gambar dengan alt text dan ukuran yang tidak terlalu besar supaya website tetap cepat. Next. Kemudian yang kedua yaitu SEO atau optimasi dari luar website. Backlink atau dapatkan tautan dari website lain. Misalnya lewat artikel tamu. Kolaborasi dengan influencer atau blogger buat memperluas jangkauan. Dan promosi di media sosial supaya lebih banyak yang tahu tentang website kalian. Next. Yang ketiga yaitu SEO techniques. Optimasi di balik layar. Pastikan kecepatan website cepat. Seperti kita bisa menggunakan tools seperti Google PageSpeed atau
yang lain. Kemudian harus mobile friendly karena kebanyakan orang akses website melalui handphone yang biasanya untuk UMKM, link websitenya disimpan di bio Instagram. Kemudian pastikan website kalian aman ya supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang nakal. Kalau ketiga aspek ini diterapkan dengan baik, peluang website kalian muncul di halaman pertama Google jadi lebih besar. Next. Oke, sekarang kita bahas gimana cara memulai optimasi SEO. Meskipun terdengar teknis, sebenarnya ini tidak ribet. Yang pertama yaitu riset kata kunci. Gunakan tools seperti Google Keyword Planner atau Ubersuggest. Pilih kata kunci yang banyak dicari, tapi persaingannya masih masuk akal. Yang kedua yaitu buat konten berkualitas. Bikin artikel blog, panduan, atau tips seputar produk atau jasa kalian. Gunakan kata kunci secara alami, jangan dipaksakan. Karena Google tidak suka keyword stuffing. Yang ketiga yaitu optimasi meta tag dan heading. Pastikan setiap halaman punya title tag dan meta description yang menarik. Gunakan struktur heading yang jelas. Yang next. Yang keempat yaitu pastikan website cepat dan responsif. Cek kecepatan website pakai GTmetrix atau Google Page Speed Insight. Hindari gambar berukuran besar yang bisa membuat website jadi lemot. Yang kelima yaitu bangun backlink berkualitas. Tulis artikel tamu di blog lain yang relevan. Kolaborasi dengan influencer atau media lokal supaya website kalian makin dikenal. Yang terakhir yaitu manfaatkan Google My Business. Daftarkan bisnis kalian di Google Map, tambahkan foto bisnis dan ajak pelanggan kasih review supaya makin dipercaya. Kalau semua ini dilakukan, dijamin website UMKM kalian bakal lebih ditemukan di Google. Next. Buat kalian yang baru mau mulai, tenang aja. Ada banyak tools gratis yang bisa membantu kalian optimasi SEO. Bisa berupa Google Keyword Planner untuk riset kata kunci, Google Analytics untuk melihat trafik dan perilaku pengunjung di website kalian, Google Search Console untuk mengecek performa website di pencarian, Yoast SEO untuk website WordPress, untuk optimasi SEO on page yang lebih mudah, GTmetrix untuk cek kecepatan website dan cara memperbaikinya. Jadi, kalian nggak perlu keluar biaya besar untuk mulai optimasi SEO. Next. Nah, kesimpulan dari materi saya yaitu SEO adalah strategi efektif untuk meningkatkan trafik dan penjualan website UMKM tanpa harus bergantung pada iklan berbayar. Dengan mengoptimalkan kata kunci, konten berkualitas, kecepatan website, serta membangun backlink, UMKM dapat meningkatkan visibilitas di mesin pencarian dan menarik lebih banyak pelanggan. Next. Ya itulah tadi akhir dari materi saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Tasya Aulia Putri. Mungkin admin bisa next slide. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Kak Tasya. Mungkin selanjutnya kita sudah bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Untuk pertanyaan kali ini akan kami tampung terlebih dahulu. Jadi yang ingin pertamanya silakan raise hand.
kepada Kak Kezia, mungkin bisa aktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Kezia. Dengan ini saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara memahami algoritma Google agar strategi SEO itu lebih efektif? Terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada Kak Azah Devina untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kakak moderator dan juga Kakak materi. Jadi sebenarnya saya sangat tertarik dengan materi ini karena kebetulan juga Kak di jurusan saya belajar mengenai SEO SEM. Nah, yang di sini saya mau tanyakan itu apa sih perbedaan antara SEO dan SM? Dan kapan sebaiknya sebuah UMKM itu menggunakan masing-masing strategi itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk Kak Azah Devina, mungkin bisa pertanyaannya diketik ulang karena terkendala oleh jaringan. Oh iya, baik Kak. Baik. Untuk pertanyaan dari Kak Kezia, mungkin saya persilakan kepada Kak Tasya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Kezia. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara memahami algoritma Google agar strategi SEO lebih efektif? Google menggunakan algoritma canggih untuk menentukan peringkat website di hasil pencarian. Meskipun algoritmanya selalu berubah, ada beberapa prinsip dasar yang bisa kita pahami untuk meningkatkan SEO-nya. Yang pertama yaitu memahami faktor utama dalam algoritma Google. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi peringkat website di Google adalah yang pertama, relevansi konten. Apakah konten sesuai dengan kata kunci yang dicari pengguna? Yang kedua yaitu kualitas konten. Apakah artikel ini informatif, unik, dan memberikan solusi bagi pembaca? Yang ketiga yaitu kecepatan website. Website yang lambat akan diturunkan peringkatnya. Kemudian keempat yaitu mobile friendly. Google lebih mengutamakan website yang mobile. Dan terakhir backlink berkualitas. Link dari website lain yang terpercaya bisa meningkatkan kredibilitas website kita. Kemudian yang kedua yaitu memperbarui algoritma. Penting untuk selalu mengikuti perkembangannya. Salah satu update besar yang pernah dilakukan Google yaitu Panda pada tahun 2011 menurunkan peringkat website dengan konten duplikat atau berkualitas rendah. Kemudian pada tahun 2012 Penguin menghukum website dengan backlink yang tidak alami atau spam. Kemudian yang baru-baru saja terjadi beberapa tahun yang lalu yaitu pada tahun 2021 Core Web Vitals fokus pada pengalaman pengguna seperti kecepatan loading dan interaktivitas. Website bisa terkena dampak besar jika tidak mengikuti aturan baru dari Google. Oleh karena itu, UMKM harus rutin memantau update dari Google Search Central Block, Google Search Console, dan SEO tools seperti Ahrefs, Semrush, atau Moz. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan Google Search Console untuk analisis SEO. Google Search Console adalah alat gratis dari Google yang membantu pemilik website memahami bagaimana website mereka muncul di pencarian Google. Fitur-fitur utamanya seperti melihat kata kunci yang membawa trafik ke website, menganalisis halaman mana yang paling sering dikunjungi, mengetahui apakah ada error pada website yang mempengaruhi SEO dengan memahami algoritma dan menggunakan alat yang tersedia, UMKM bisa meningkatkan strategi SEO mereka secara lebih efektif.
Baik, itulah tadi jawaban dari Kak Tasya untuk Kak Kezia. Saya kembalikan lagi kepada Kak Kezia, apakah jawaban sudah diterima atau ada yang ingin ditambahkan? Jawabannya sangat jelas. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Kak Kezia. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Azadivina, apa perbedaan antara SEO dan SEM dan kapan sebaiknya UMKM menggunakan masing-masing strategi? Saya persilakan kepada Kak Tasya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Azadivina. Oke, terima kasih moderator. Apa perbedaan antara SEO dan SEM dan kapan sebaiknya UMKM menggunakan masing-masing strategi? SEO atau Search Engine Optimization dan SEM yang berarti Search Engine Marketing adalah dua strategi utama dalam pemasaran digital yang berfokus pada mesin pencarian. Tapi ada perbedaan signifikan di antara keduanya. SEO atau Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan peringkat website di hasil pencarian secara organik atau tanpa iklan bayaran. Ini melibatkan beberapa teknik yang seperti saya jelaskan tadi, seperti optimasi on-page, optimasi off-page, dan teknis SEO. Keuntungannya SEO yaitu gratis, tidak perlu membayar iklan, hasilnya bertahan lama meskipun butuh waktu untuk berkembang, bisa membangun kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. Sayangnya, SEO juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu lebih lama untuk melihat hasilnya, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kemudian membutuhkan pemahaman teknis dan strategi yang kuat. Untuk SEM atau Search Engine Marketing adalah strategi pemasaran berbayar yang menggunakan iklan di mesin pencari seperti Google Ads. Dengan SEM, bisa langsung muncul di bagian atas hasil pencarian dengan label ad atau iklan. Keuntungannya, hasil bisa lebih cepat dibandingkan SEO. Yang kedua yaitu bisa menargetkan audiens secara spesifik berdasarkan lokasi, usia, minat, dan perilaku. Yang ketiga yaitu fleksibel, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan kapan saja. Kelemahannya yaitu SEM membutuhkan biaya iklan yang cukup besar tergantung kompetisi kata kunci. Yang kedua yaitu hasilnya hanya bertahan selama iklan berjalan. Jika iklan dihentikan, trafik juga berhenti. Kemudian, kapan UMKM sebaiknya menggunakan SEO atau SEM? Jika ingin membangun brand awareness jangka panjang, sebaiknya gunakan SEO. Jika butuh trafik atau pelanggan dengan cepat, misalnya untuk promo produk baru, atau yang lain, itu gunakan SEM agar SEM digunakan di awal untuk mendapatkan pelanggan, sementara SEO dikembangkan untuk jangka panjang. Baik, itulah tadi jawaban dan kembalikan lagi kepada Kak, apakah sudah ditanggapi? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Cuman mungkin saya mau tanya lagi. Jadi, sebuah news mau memasarkan produknya di event tertentu, misalkan event Christmas, berarti kan harus memasarkan produknya pada saat waktu tertentu. Jadi, mungkin lebih cocok. Ya, kalau lebih cocok pakai yang lebih cepat dan menggait audiens secara berdasarkan lokasi, usia, minat, dan Oke, baik, perilaku. Kak. Sudah sangat menjawab sih. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Kak Tasya. Adapun kesimpulannya, jadi SEO adalah strategi efektif untuk meningkatkan trafik dan penjualan website UMKM tanpa harus bergantung pada iklan berbayar. Dengan mengoptimalkan kata kunci, konten berkualitas, kecepatan website, serta membangun backlink, UMKM dapat meningkatkan visibilitas di mesin pencari dan menarik lebih banyak pelanggan. Dengan memanfaatkan berbagai tools gratis, optimasi SEO menjadi lebih mudah dan terukur. Mulai optimasi sekarang agar bisnis semakin berkembang. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk di sesi foto bersama, saya persilakan kepada admin untuk
men-share akun link dari sosmed Rumah BUMN serta akun link e-katalog dari program Dikmar. Saya persilakan kepada admin untuk men-share juga link e-katalog dari program Dikmar. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin admin bisa share redeem code untuk sertifikat kita pada hari ini. Nah, jadi redeem code kita pada bagi teman-teman mungkin bisa mengaktifkan kameranya lalu kita melakukan sesi foto bersama. Baik teman-teman, baik mungkin teman-teman kita sudah bisa melakukan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi teman, kita lakukan pose Rumah BUMN. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir dalam pelatihan kita sore ini. Terima kasih juga kepada Kak Tasya karena telah melakukan pelatihan online. Sekian dari Rumah BUMN, sampai ketemu di pelatihan selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.